Bertambah 2 bank hari ini secara terus-menerus mentransfer bantuan penebalan sembako Rp400.000. Dan kabar baik untuk penerima PT Pos, Kemensos telah mengumumkan daerah pencairan dan ditindaklanjuti oleh pos di daerah untuk membagikan undangan pencairan dan menyalurkan sesuai jadwal. Dan alhamdulillah baik penerima menggunakan KKS maupun pencairan PT Pos Indonesia, tidak sedikit KPM PKH murni yang telah tervalidasi menjadi KPM BPNT dan berhasil mencairkan bantuan pada hari ini. Namun berdasarkan informasi terbaru, proses validasi KPM PKH murni untuk menjadi penerima BPNT telah dimulai sejak akhir Juni 2025 melalui pembaruan data di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi. Nah, daerah mana sajakah yang terpantau cair di KKS, BRI, dan BNI, dan juga penyalur lainnya seperti PT Pos Indonesia? Simak info lengkapnya, saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini selalu dalam keadaan ceria, diliputi rasa kebahagiaan, dan semoga damai selalu hadir mengiringi langkah kita hari ini dan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan informasi terbaru, penyaluran bantuan penebalan sembako senilai Rp400.000, akumulasi Rp200.000 per bulan untuk bulan Juni-Juli 2025 telah mencapai progres signifikan hingga 1 Juli 2025. Bantuan ini telah tersalurkan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat atau KPM atau sekitar 84,71% dari total 18,3 juta KPM yang ditargetkan, dengan total nilai mencapai 6,19 triliun. Penyaluran dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS yang dikelola Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan juga PT Pos Indonesia untuk KPM yang belum memiliki KKS, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, atau bagi lansia dan penyandang disabilitas. Pada hari ini pencairan terpantau berlangsung di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Cirebon, Denpasar, Kelungkung, Jayawijaya, Mapi, dan Waropen, dengan bank seperti Bank Mandiri dan BNI mendominasi penyaluran. Namun penyaluran melalui BRI dan BSI telah juga dimulai secara bertahap. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di layar belakang daerah-daerah pencairan secara bertahap hari ini. Meski klaim bahwa untuk Bank BRI dan BSI belum merata, ini tidak berarti bahwa bantuan telah berakhir, mengingat banyak sekali jumlah KPM yang ditransferkan ke rekening, sehingga penyaluran dilakukan secara bertahap. Jadi teman-teman hanya membutuhkan sedikit bersabar bila saja hingga hari ini belum masuk. Jadi bisa nantinya malam atau besok baru berhasil transfer. Dan penyaluran di PT Pos Indonesia itu dijadwalkan menyalurkan bantuan secara serentak mulai minggu depan. Beberapa laporan bahwa undangan penyaluran dari PT Pos sedang dalam pengantaran untuk dibagikan kepada KPM. Nah, untuk daerah pencairan PT Pos Indonesia sebagaimana BNDA Pos untuk bantuan PKH fokus di daerah wilayah timur dan sebagian di bagian barat, utamanya daerah terpencil dan kepulauan. Nah, untuk memastikan apakah teman-teman menjadi target penerima, bisa menanyakan atau menghubungi pendamping sosial untuk memastikan status pencairan. Status di aplikasi 6NG menunjukkan banyak KPM telah berpindah ke status SPM atau surat perintah membayar yang menandakan bantuan segera cair. Nah, ada kabar juga bahwa penyaluran di PT Pos untuk daerah-daerah yang mudah dijangkau dialihkan ke kartu KKS sebagaimana postingan resmi dari Kementerian Sosial. Penyaluran Bansos triwulan kedua 2025 kini mengacu pada DTSEN. Hingga 1 Juli 2025, Bansos PKH telah tersalurkan 80,49% dan Bansos Sembako 84,71%. Sekitar 3 juta keluarga belum menerima Bansos karena transisi penyaluran dari PT Pos, Bank Himbara, dan proses pembuatan ke rekening kolektif. Kementerian Sosial telah menyalurkan total Bansos PKH
juta lebih KPM atau sekitar 80,49% dari total kuota KPM dengan nilai 5,8 triliun rupiah. Sementara itu, bansos sembako sudah diterima lebih dari 15 juta keluarga atau 84,71% dengan nilai 9,2 triliun rupiah. Namun, masih ada sekitar 3 juta keluarga yang belum menerima bantuan karena mengacu Perpres nomor 63 tahun 2017 mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui bank milik negara atau himbara, sehingga penyaluran yang dulu lewat PT Pos kini dialihkan ke bank. Proses peralihan ini butuh waktu karena harus membuat rekening kolektif atau burekol. Nah, membuka rekening kolektif ini memang memerlukan waktu, mulai dari mengumpulkan identitasnya, kemudian membuat kartunya. Nah, setelah itu harus dibagikan kepada KPM. Kita menyesuaikan dengan peraturan. Sekarang yang boleh lewat PT Pos itu kan satu, penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar karena dia tidak bisa datang ke bank untuk mengambil uang, kemudian penderita penyakit kronis, kemudian komunitas adat terpencil yang saya sebut 3T itu kan, yang mereka juga sulit untuk bisa datang ke bank, itu kan memerlukan biaya sendiri. Nah, itu nanti yang datang ke PT Pos. Tak hanya itu, keterlambatan juga terjadi karena adanya 629.000 penerima baru akibat execution error yang belum memiliki rekening. Secara total, saat ini ada sekitar 3,6 juta KPM yang sedang dalam proses transisi pembuatan burekol. Jadi sekali lagi kami sampaikan mohon maaf pada para keluarga penerima manfaat, sebagian keluarga penerima manfaat yang belum menerima penyaluran bansos karena memang ada masa transisi atau masa peralihan penyaluran dari PT Pos sekali lagi ke himbara. Terus kita berusaha sekuat tenaga secepatnya. Berdasarkan informasi terbaru, sebagian penyaluran bansos PKH dan BPNT yang sebelumnya dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sebagiannya kini dialihkan ke bank-bank himbara, BRI, BNI, Mandiri, BSI melalui proses buka rekening kolektif burekol. Proses ini menyebabkan keterlambatan pencairan bagi sebagian KPM karena memerlukan waktu untuk pembukaan rekening baru dan distribusi kartu keluarga sejahtera atau KKS. Berdasarkan pantauan di aplikasi 6NG, beberapa KPM status proses burekol. Hingga 5 Juli 2025, banyak KPM PKH dan BPNT yang sebelumnya menerima bantuan via PT Pos Indonesia memiliki status proses burekol atau cek rekening di aplikasi 6NG. Ini menunjukkan bahwa bantuan mereka sedang dialihkan ke rekening Bank Himbara. Proses burekol melibatkan pembukaan rekening secara kolektif oleh Bank Himbara dengan pendampingan dari pendamping sosial, petugas bank, atau aparat desa kelurahan. KPM akan dipanggil ke lokasi tertentu, misalnya balai desa atau kantor bank untuk menerima KKS dan buku rekening. KPM yang dialihkan ke Himbara akan menerima bantuan langsung ke rekening bank, bukan lagi melalui PT Pos kecuali untuk KPM di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, lansia atau penyandang disabilitas yang tetap disalurkan via PT Pos. Terpantau di aplikasi 6NG, tidak sedikit KPM PKH murni yang tervalidasi sebagai penerima BPNT berpotensi menerima bantuan penebalan sembako Rp400.000 periode Juni-Juli 2025 dan BPNT reguler Rp600.000 April-Juni 2025, total hingga Rp1 juta. Namun, jika KPM ini termasuk dalam kelompok yang dialihkan dari PT Pos ke Himbara, pencairan bantuan tertunda karena proses burekol. Proses burekol diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan pembuatan rekening baru dan distribusi KKS.